NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di siang ini, siang menjelang sore di akhir bulan Juli 2021, tepatnya Sabtu 31 Juli 2021. Kita akan melihat lagi progres pengerjaan di sirkuit Mandalika. Kita lihat di depan sedang dilakukan pengaspalan di bagian run-up tikungan 15 menuju tikungan yang ke-16. Dan ini adalah pengaspalan untuk lapis yang kedua. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika, terutama dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Jangan lupa bantu saya dengan cara subscribe, like dan juga share. Terima kasih bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki maupun yang sudah menjadi penonton setia channel Endri Atasiki. Dan seperti inilah sahabat kondisi di tikungan 15 dan juga ke-16 di siang ini, di mana banyak sekali dump truk yang sedang melakukan pengantrian untuk silih berganti menumpahkan aspal panas yang dia bawa ke atas finisher, kemudian langsung dihamparkan dan kemudian langsung dipadatkan. Mengenai pengaspalan untuk trek lane atau trek yang utama sudah dilakukan 2 lapis aspal. Bahkan untuk kedua lapisnya pun sudah terhubung sepanjang 4,31 km dengan tebal lapis pertama 8 cm, tebal lapis kedua 6 cm dan yang nanti akan dilakukan pengaspalan terakhir yaitu dengan ketebalan 4 cm. Kemudian kita akan coba melihat di tikungan yang terakhir, inilah tikungan yang ke-17 dan kita akan coba untuk melihat kebangunan race control. Seperti kita ketahui bahwa race control kemarin sudah dilakukan pemasangan untuk atap rangka bajanya, namun kali ini dibongkar kembali. Dan tidak bisa berkata apa-apa selain menunggu untuk pembangunan selanjutnya. Mungkin akan didesain ulang atau rubah desain atau bagaimanalah, saya kurang begitu paham ya. Hanya mereka-mereka yang paham. Namun tentunya semuanya tetap tidak bisa dikerjakan secara langsung karena harus ada persetujuan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu mudah-mudahan pembangunan race control akan segera dilanjutkan kembali untuk atasnya. Dan seperti yang kita lihat di sini adalah bagian yang nantinya akan dijadikan area pedok sudah dicor, bahkan sudah hampir selesai, hanya tinggal menunggu sedikit lagi. Sementara di sini masih dilakukan pengecoran untuk tahap yang pertama dan juga kita lihat di sini ada penggalian, pengurugan, penimbunan dan juga perataan, kemudian pemadatan, baru dilakukan pembangunan. Karena tadinya lahan ini adalah lahan pertanian yang cukup subur dan gembur sekali ya, sehingga harus digali terlebih dahulu. Karena tanah subur bukan berarti tidak baik, tetapi tidak baik kalau dijadikan pembangunan atau dibuat bangunan ketika tidak digali kembali. Untuk itu digali terlebih dahulu hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Lalu kemudian diuruk dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian diratakan, dirapikan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Nah, seperti itulah sahabat seharusnya untuk melakukan pembangunan. Jadi tanahnya dipadatkan terlebih dahulu hingga bangunannya nanti akan benar-benar kokoh dan kuat. Dan kita lihat untuk area yang nantinya akan dijadikan pedok sudah hampir di tikungan atau di tunnel yang pertama maksud saya. Kemudian kita lihat di sini sahabat, sebenarnya di trek lurus ini tidak ada pengerjaan lagi sahabat, baik trek lurus ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi
Sekarang difokuskan untuk pengaspalan di run-off tikungan 15 dan juga ke-16. Namun demikian kita akan melihat saja tidak apa-apa ya ke sini ke tikungan yang pertama. Dan bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, kemudian juga yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Sedangkan yang kita lihat di sini adalah Pink Hill. Dan ini adalah bunga bougainville atau sering kita sebut dengan bunga kertas atau kembang kertas. Karena di sirkuit ini banyak sekali bebukitan, bahkan di dalam zona sirkuit pun ada bukit, yaitu di tikungan ke-9, 10, dan ke-11. Nah, nantinya semua bebukitan yang ada di sirkuit ini akan ditanami bougainville atau bunga kertas. Dan rencananya akan ada 40.000 bibit yang akan ditanam. Namun hingga video ini dibuat baru 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai berbunga seperti yang barusan kita lihat. Baik, untuk gravel di tikungan yang pertama ini sudah cukup halus sahabat. Jadi cukup baik karena ini masih dilakukan pembangunan. Jadi untuk area gravelnya tidak langsung diratakan hingga menyentuh bibir run-off. Karena itu nantinya masih dijadikan sebagai lalu lintas kendaraan baik alat berat maupun dump truck yang mengangkut material-material untuk pembangunan seperti aspal dan hot mix ya, atau untuk melakukan pengaspalan. Sementara yang kita lihat di sini adalah tikungan yang keempat yang berbelok ke arah kiri. Namun kita akan mencoba ke sebelah kanan dulu. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan pemasangan atau pengurugan untuk sistem drainase. Karena di drainase di sini adalah drainase yang memotong lintasan yang cukup panjang sekali hingga mencapai ke sisi di sebelah kiri bukit ya. Dan panjang sekali. Tentu saja bagi sahabat yang dari awal melihat progres pembangunan sirkuit Mandalika sudah barang tentu pasti tahu bahwa terowongan, maksud saya drainase itu sangat besar sekali. Namun kelihatannya karena memang kita melihatnya dari atas ketinggian, jadi sepertinya kecil. Baik, di tikungan yang kelima sebelah kiri, di sini masih selalu dikerjakan untuk proses pemasangan tiang pembatas. Jadi tiang pembatas antara zona luar sirkuit dengan dalam sirkuit. Mungkin ada yang bertanya, ini kan sampingnya bukit, tidak mungkin ada orang yang akan loncat ke sini ketika nanti ada balapan. Bukankah sudah aman? Oh, tidak begitu sahabat. Jadi sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 km akan dikelilingi pagar pembatas. Fungsinya selain pengaman untuk manusia, karena kan banyak sekali hewan-hewan peliharaan atau hewan liar. Bagaimana nanti ketika sedang balapan tiba-tiba ada hewan liar masuk, itu bisa mengganggu ya. Baik, kita lihat di sini sahabat, ini adalah badan jalan, pembentukan badan jalan dan sudah mulai dikerjakan, diuruk ya, dan nantinya akan diratakan. Dan jalan ini nantinya akan tersambung dengan jalan di luar sirkuit, terutama Bypass Mandalika ya. Dan kita lihat di sini bukit sudah mulai dipugar beberapa hari yang lalu dan ini sudah mencapai seperti ini. Dan untuk kelanjutannya maksud saya kita akan lihat selalu setiap hari untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit. Menurut kabar bahwa sirkuit Mandalika ini sebentar lagi akan dilakukan homologasi oleh pihak yang terkait yang punya wewenang, yaitu Dorna Sport. Dengan kata lain, homologasi itu adalah pengesahan atau perizinan. Jadi nanti oleh pihak Dorna Sport dilihat, dicek apakah semua yang berhubungan dengan sirkuit ini sesuai dengan standar sehingga aman untuk dilakukan balapan. Nah, kalau dirasa sesuai dengan standar, sudah aman, sudah baik, sudah peak, baru dilakukan balapan. Sudah ada izin. Jadi kalau homologasi sudah lolos ya, makanya nanti akan segera dilakukan untuk balapan WSBK. Jadi dengan kata lain, homologasi itu perizinan ya. Nah, seperti itulah sahabat untuk sirkuit Mandalika. Kemudian yang kita lihat di sini adalah tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di mana di sini untuk concrete barrier, untuk inner line, penanaman rumput, gravel, inner line,
outer line, juga di sini tidak ada pengerjaan. Dan kita akan lihat dari ketinggian di atas bukit. Nah, inilah bukit di atas tikungan yang ke-10 dan ke-11. Jadi ketika sahabat nanti bisa menonton balapan MotoGP di sirkuit ini di atas bukit di sini, selain kita bisa menikmati balapan, kita juga bisa menikmati keindahan pantai Kuta Mandalika yang bisa kita lihat di sini. Dan kita juga bisa melihat ke Bukit Ceger yang berseberangan dengan tikungan yang ke-10. Baik sahabat, untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini sudah cukup memakan waktu yang cukup lama ya. Karena kita ketahui bahwa awal pembangunannya ini dulu hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Nah, sekarang sudah tanggal 31 Juli tahun 2021. Silahkan sahabat hitung saja sendiri sudah berapa bulan memakan waktu untuk seperti ini. Namun tentunya untuk pembuatan sirkuit jalan raya dan sirkuit permanen tidak seperti atau tidak sama ya. Karena ini adalah sirkuit jalan raya. Apa sih sebenarnya sirkuit jalan raya itu? Jadi sirkuit jalan raya itu sirkuit yang ketika balapan sudah dilakukan atau sudah selesai, maka sirkuit ini bisa digunakan oleh pengguna jalan umum seperti kita masyarakat umum ya. Tapi tentunya ada batasan-batasan atau peraturan yang mungkin mobil apa saja atau kendaraan apa saja yang bisa lewat ke sirkuit ini. Tapi lewatnya tidak semua trek bisa dilalui. Untuk main track atau track yang utama tentu itu tidak bisa dilalui karena itu khusus untuk balapan. Namun kita bisa melaluinya di inner line atau di outer line. Nah, seperti itu sahabat ya. Kemudian ini tikungannya ke-12 dan tikungan di sini sudah dilakukan pengaspalan untuk bagian run off-nya ya. Kita lihat di sini hanya tinggal menunggu untuk penyambungan saja. Kemudian untuk area gravel, kemudian juga untuk penanaman rumput, outer line, pagar pembatas, concrete barrier sudah dikerjakan semua. Namun walaupun memang belum selesai. Namun di sini untuk area curb-nya juga masih kosong, masih belum dilakukan sahabat. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-13 dan di sini masih dilakukan penyempurnaan untuk pemadatan di bagian area run off hingga mencapai ke tikungan yang ke-13 di depan. Dan untuk area gravel di sini kita lihat sudah dihamparkan ya, walaupun memang belum sepenuhnya diratakan. Kemudian untuk di sebelah kiri juga di sini masih persiapan untuk pengaspalan lanjutan di sebelah kiri track lane ya. Dan kita lihat juga di sini di bagian sisi kanan track lane di area run off di sini masih dilakukan perataan dan juga pemadatan. Nah, seperti inilah sahabat situasi dan kondisi sirkuit Mandalika di siang menjelang sore hari. Dan mudah-mudahan video ini atau narasi ini sedikit besarnya memberikan gambaran bagi sahabat semua walaupun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu atas kesalahan, kekurangan dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.